Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ika Siti Fatima dari program studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi akuntansi manajemen tentang activity based management. Apa sih activity based management itu? Jadi activity based management atau manajemen berbasis aktivitas merupakan suatu pengelolaan aktivitas untuk meningkatkan nilai atau value dan juga untuk meningkatkan laba dari peningkatan nilai tersebut. Nah, manajemen berbasis aktivitas ini berfokus ke pengelolaan secara terpadu dan bersistem untuk meningkatkan customer value dan juga laba. Activity based management ini mempunyai dua keunggulan yang utama. Yang pertama, ABM ini mengukur efektivitas proses dan aktivitas bisnis kunci serta mengidentifikasi bagaimana proses dan aktivitas tersebut bisa diperbaiki untuk menurunkan biaya dan juga meningkatkan nilai bagi pelanggan. Kemudian yang kedua, ABM ini memperbaiki fokus manajemen dengan cara mengalokasikan sumber daya untuk menambah nilai aktivitas kunci, pelanggan kunci, produk kunci, dan juga metode untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dari perusahaan. Lalu apa saja sih pentingnya activity based management sehingga diperlukan untuk pencapaian target atau tujuan perusahaan? Jadi, activity based management atau manajemen berbasis aktivitas ini mempunyai dua tujuan yang utama. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan memberikan informasi yang lebih akurat. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengurangan biaya dengan cara mendorong dilakukannya program-program pengurangan biaya. Nah, jadi tujuan dari ABM ini adalah untuk mengidentifikasi dan juga menghilangkan aktivitas dan biaya yang tidak bernilai tambah. Aktivitas yang tidak bernilai tambah ini merupakan operasi yang tidak perlu dan tidak penting atau perlu tapi tidak efisien dan juga tidak dapat dikembangkan. Sedangkan biaya yang tidak bernilai tambah adalah biaya yang berasal dari beberapa aktivitas bisa dihilangkan tanpa mengurangi kualitas produk, daya guna, dan juga nilai yang dirasakan. Dalam activity based management atau manajemen berbasis aktivitas ini terdapat dua dimensi. Yang pertama yaitu cost dimension, yakni memberikan informasi mengenai sumber daya, aktivitas, produk, dan juga pelanggan, serta biaya-biaya lain yang diperlukan. Kemudian yang kedua adalah proses dimension. Nah, dalam proses dimension ini memberikan informasi mengenai aktivitas apa saja yang sudah dilaksanakan, kemudian mengapa sih aktivitas tersebut dilaksanakan, dan juga seberapa baik sih aktivitas tersebut sudah dilaksanakan. Nah, dalam mendukung keberhasilan manajemen berbasis aktivitas ini terdapat 10 komponen pendukung ABM. Yang pertama adalah just in time, yang kedua adalah strategic planning, yang ketiga adalah activity accounting, yang keempat ada life cycle management, yang kelima ada performance management, yang keenam adalah improvement management, yang ketujuh continuous improvement, yang kedelapan adalah benchmarking, kesembilan target costing, dan yang ke-10 adalah customer value analysis. Yang selanjutnya kita membahas mengenai target costing, Kaizen costing, dan juga benchmarking. Yang pertama yaitu target costing. Nah, target costing ini berkenaan dengan perencanaan produk dan juga proses yang nantinya akan digunakan dalam proses produksi. Jadi, produk yang dihasilkan ini sesuai dengan biaya yang diharapkan dan nantinya itu akan menghasilkan laba ketika produk tersebut dijual.
Kemudian yang kedua adalah Kaizen costing. Kaizen costing ini suatu proses pengurangan biaya aktivitas pada fase produksi terhadap produk yang sudah ada. Nah, Kaizen costing ini dilakukan melalui usaha-usaha kecil tetapi terus-menerus yang dilakukan oleh setiap orang sehingga terjadi pengurangan biaya yang signifikan sepanjang waktu. Kemudian yang ketiga adalah benchmarking. Benchmarking ini adalah proses penetapan standar untuk menilai suatu kinerja yang telah dilakukan. Nah, penetapan standar ini diperoleh dari beberapa unit-unit dalam organisasi yang saling diperbandingkan. Kemudian yang terbaik itu nantinya akan dijadikan sebagai standar atau menjadi patokan. Yang terakhir kita membahas mengenai pengukuran non-keuangan kinerja aktivitas. Nah, dalam pengukuran non-keuangan kinerja aktivitas ini terdapat 3 pengukuran. Yang pertama yaitu pengukuran efisiensi. Nah, kinerja efisiensi ini diukur dengan cara membandingkan output yang dihasilkan dengan input yang dipergunakan. Kemudian yang kedua adalah pengukuran kualitas. Nah, pengukuran kualitas ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi zero defect. Nah, zero defect ini adalah kinerja aktivitas tanpa ada kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah pengukuran waktu. Nah, kinerja berdasarkan waktu itu dibagi menjadi 2. Yang pertama keandalan dan yang kedua adalah daya tanggap. Oke guys, itu tadi adalah sedikit materi tentang activity based management. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.